semuanya. Halo, halo. Ini sudah ada siapa saja ini? Ada Kaila, Adrian, Bahtiar. Halo, gimana kabarnya Bahtiar, Adrian, dan juga Kaila? Hari ini kita sudah masuk di tahap graduation nih, teman-teman. Gak kerasa ya. Sudah saatnya teman-teman lulus dari Python Start 1. Nah, kemarin kita sudah persiapkan ya untuk bahan presentasinya. Jadi nanti untuk alurnya hari ini kita akan tunggu dulu teman-teman supaya bergabung dulu ya. Nah, sembari menunggu, teman-teman nanti bisa sambil disiapkan dulu nih presentasinya untuk hari ini. Ya, kemudian ini ada siapa lagi yang sudah bergabung? Ada Arwin. Halo Arwin, bagaimana kabarnya Arwin? Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam Arwin, selamat bergabung ya. Ya kakak. Oke, thank you Arwin. Nah, ini teman-teman sudah ada Arwin juga yang bergabung ya. Oke, langsung saja teman-teman bisa sambil disiapkan ya, sambil disiapkan PPT ya untuk presentasi teman-teman hari ini. Kemudian, nah kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan boleh sambil ditanyakan dulu nih. Tadi sepertinya ada yang bertanya. Nah, boleh disampaikan misal ada yang mau bertanya dulu. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Nanti kita mulai di pukul 16 lebih 5 menit ya. Nah, sembari menunggu yang lainnya, silahkan ditanyakan dulu teman-teman. Ada yang mau bertanya? Belum Kak. Belum ada? Oke. Nah, tadi sepertinya ada beberapa yang chat. Nah, kalau ada kendala boleh disampaikan. Gimana teman-teman untuk file PPT presentasinya apakah sudah aman? Sudah? Sudah aman teman-teman? Presen presentasinya apa ya? Belum selesai. Ini siapa? Siapa nih chat? Presentasinya apa ya? Oke, Adrian. Nah, Arwin juga bertanya, ini belum selesai. Oke. Nah, Arwin boleh sambil diselesaikan ya. Nanti kita akan presentasikan. Nah, presentasinya nanti, nah boleh diselesaikan dulu Arwin ya. Nah, untuk Adrian, presentasinya seperti kemarin yang sudah disiapkan Adrian ya. Coba kemarin kita lihat. Kalau saya masih bingung tentang apa yang harus dikembangkan. Oke, Bahtiar. Nah, masih rada bingung sama slide 8 dan 9. Oke, Kaila. Nah, ini sudah ada Danis. Selamat bergabung, Danis. Gimana kabarnya, Danis? Hari ini kita akan presentasi ya. Aku bingung bikin aturannya. Oh, Arwin bingung bikin aturannya ternyata. Aturan main saja Arwin ya. Jadi misalnya kalau bolanya berada di belakang platform maka dia akan kalah ya. Menangnya jika apa? Jika berhasil mengalahkan seluruh monster misalnya seperti itu Arwin ya. Untuk aturannya dibuat simple saja. Kemudian iya betul namanya game Arkanoid. Presentasinya yang apakah? Oke Adrian, boleh disiapkan file PPT yang kemarin kita kerjakan ya. Kemarin ada apa saja slide-nya? Ada nomor satu judul ya, kemudian slide 2 tujuan project. Nah, ini nanti dikasih tujuannya teman-teman mengerjakan proyek ini untuk apa? Nah, itu boleh dijelaskan ya. Kemudian idenya didapat dari mana? Nah, itu boleh sambil dijelaskan atau dibuat alur cerita. Nah, biasanya kalau teman-teman bermain game, nah itu kan ada cerita pengantarnya ya. Nah, itu boleh disesuaikan sama tampilannya kemarin ya. Ada sprite apa saja di sana. Nah, ini dia. Betul. Oke, thank you Kaila sudah dibantu share ya. Nah, kemudian setelah itu di bagian tampilan. Nah, di bagian tampilan ini teman-teman menjelaskan ya untuk jendela. Untuk ukuran jendelanya kemarin berapa? Yakni 500 kali 500 pixel ya. Kemudian setelah itu ada warna background. Warna backgroundnya disesuaikan dengan tampilan milik teman-teman sendiri ya. Kemudian sprite-nya ada siapa saja? Ada tiga ya kemarin. Ada contohnya di situ ada platform, bola, dan juga monster. Kemudian ada pertanyaan dari Arwin. Tujuan pengantarnya cerita fiksi nggak apa-apa kan Kak? Boleh banget Arwin. Iya, cerita fiksi. Sekreatif mungkin teman-teman ya. Seperti teman-teman mengarang cerita gitu. Oke, good Arwin. Nah, seperti itu ya. Lalu kita lanjut lagi ke bagian fungsional. Nah, di bagian fungsional ini terdiri dari beberapa
fungsi, ada kontrol platform, gerakan bola, dan juga tumbukan. Ya, lalu yang nomor 5 itu adalah aturan permainan dan juga misi. Nah, itu boleh langsung aturan permainan saja teman-teman ya. Karena tadi misinya sudah kita jelaskan di nomor 2. Bisa langsung dijelaskan saja untuk aturan permainannya ya. Menang dan kalahnya ketika apa? Nah, itu boleh dijelaskan di situ. Kemudian bagian aturan permainan sudah menang dan kalah. Nah, ini nomor 6 menang dan kalah. Teman-teman jelaskan. Ketika menang saat apa, lalu kalah saat apa ya. Kemudian dijelaskan juga tampilannya seperti apa jika menang, tampilannya seperti apa jika kalah. Nah, itu boleh. Itu optional ya. Kemudian nomor 7 rencana pengembangan game. Nah, ini adalah planning teman-teman ya. Jadi tidak harus dikerjakan saat ini. Jadi ini hanya sebagai rencana teman-teman nih. Seandainya nanti suatu saat nanti teman-teman ingin mengembangkan gamenya jauh lebih menarik lagi, lebih keren lagi. Nah, itu mau dibuat seperti apa? Nah, misalnya kemarin dari Kak Oksa kasih contoh ya. Kita buat gamenya menjadi 3D. Kita buat tambah ini ya, kita tambah rintangan gamenya. Misalnya seperti itu. Nah, itu hanya contoh-contoh saja supaya bisa teman-teman aplikasikan di sini. Kemudian nomor 8. Nah, ini ada yang bertanya juga tadi. Kesimpulan itu merupakan rangkuman dari seluruh slide di sebelum-sebelumnya ya. Jadi slide-slide sebelumnya itu kita rangkum menjadi satu di bagian slide kesimpulan. Nah, untuk penjelasannya tidak perlu panjang-panjang ya, boleh ringkas saja. Jadi contohnya kita sebutkan misi dari gamenya, kemudian setelah itu kita jelaskan kalau game ini terdiri dari beberapa sprite ya, kemudian kita jelaskan menang dan kalah ya, hingga rencana pengembangan game ke depannya nanti. Nah, seperti itu. Kemudian kemarin untuk PPT-nya, Kak Elsa rekomendasikan kita pakai Canva ya teman-teman ya. Supaya teman-teman mudah dalam menambahkan gambar-gambar dan juga desain-desain lainnya. Oke teman-teman, gimana nih? Sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu sebelum nanti kita presentasikan? Untuk presentasinya nanti alurnya seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kita akan acak ya. Kemudian teman-teman nanti ukuran jendelanya berapa Kak? 500 kali 500 piksel ya Arwin untuk ukuran jendelanya. Kemudian ya setelah diacak nanti kita akan presentasi satu persatu. Setelah itu kita akan simak teman kita yang sedang presentasi ya teman-teman ya. Kemudian nanti kita lanjutkan sampai teman-teman satu persatu sudah selesai. Nah, nanti Kak Oksa juga akan beri pertanyaan-pertanyaan mudah ya untuk teman-teman saat presentasi gitu. Setelah selesai presentasi. Nah, pertanyaannya simple aja ya, sebuah tanggapan. Nah, gitu. Acaknya gimana nih? Oke, boleh. Mau pakai apa nih teman-teman? Ada yang punya ide? Pakai spin the wheel? Boleh. Bahtiar, oke boleh. Pakai apa tuh biasanya, Arwin atau Bahtiar? Boleh dikirim linknya nih, Bahtiar. Yang mana rekomendasinya milik Bahtiar? Boleh minta tolong dikirimkan di chat Zoom ya. Nih, nanti kita akan acak satu persatu ya teman-teman ya. Dan ini santai aja, pertanyaannya nggak yang sulit-sulit, pertanyaannya cuman yang ada di PPT itu, yang sudah teman-teman jelaskan. Jadi supaya teman-teman ini aja, apa ya, memahami dari apa yang teman-teman jelaskan gitu. Supaya teman-teman yang lainnya paham gitu ya. Jadi Kak Usa nanti bantu untuk mengkonfirmasi ulang gitu ya, Denis ya. Ini pertanyaannya yang mudah-mudah aja, nggak yang sulit-sulit. Oke? Gitu ya. Kemudian setelah itu nanti kalau teman-teman sudah selesai presentasi, Kausa akan jelaskan untuk ini penutupnya ya di sesi graduation. Gitu. Oke, ini sudah ada dari Bahtiar linknya. Thank you Bahtiar. Kita pakai ini ya teman-teman ya. Kita klik dulu. Oke, teman-teman. Nanti kita di akhir sesi kita foto bareng ya. Nanti kita pakai filter graduation.
Miss, saya belum bikin karena masih bingung. Oke, Adrian. Adrian bingungnya di mana? Untuk PPT-nya kemarin sudah sampai mana, Adrian? Nah, nanti teman-teman jelaskan PPT-nya boleh ya, atau kalau teman-teman ini sambil menjelaskan juga ya untuk demonstrasi dari gamenya yang sudah jadi bisa ditampilkan juga gamenya hasilnya seperti apa. Nah, nanti dimainkan sekalian gitu, sekalian dipresentasiin. Bagi yang masih ada not responding ya, nggak apa-apa, nanti teman-teman pakai ini aja, file PPT-nya gitu ya. Kemudian untuk Adrian, kalau belum bikin nanti boleh sambil dicicil dibuat ya sambil menunggu yang lain atau Adrian bisa sambil menjelaskan urutan poin-poinnya aja ya. Jadi Adrian nanti bisa presentasinya langsung. Di sini Adrian bikin game apa ya sesuai dari urutan itu nomor 1 sampai 8 ya, dari judul hingga kesimpulan. Nanti Adrian bisa sambil dijelasin ya judulnya, kemudian tujuan dari proyek pembuatan game ini, lalu tampilannya nanti ini bisa dijelaskan juga Adrian ya. Kemudian fungsinya, fungsi-fungsi dari spread yang sudah Adrian tambahkan ya. Lalu fungsi setelah itu aturan permainannya Adrian ya. Setelah itu menang dan kalah dan juga rencana pengembangan game dan kesimpulannya. Oke, halo Izan, selamat bergabung. Wah, Izan keluar lagi. Ternyata lagi ada ini ya, kendala Izan. Oh Kak, iya, saya boleh Kak. Oke, boleh, boleh bertanya. fungsionalnya ini disuruh kayak nyebutin fungsi-fungsi kayak platform itu gitu tak Kak? Fungsionalnya itu iya pada bagian misalnya platform dan juga ini apa ya kemarin bertumbukan dengan apa saja platformnya dengan bola ya. Jika bola bertumbukan dengan platform maka apa yang terjadi? Nah seperti itu Arwin ya bagian Kalau fungsionalnya. Iya Arwin. Oke gitu ya Arwin ya. Ini ada pertanyaan, Kak usah sambil baca dulu ya. Oh iya Kak, izin bertanya kalau kita lanjut ke level selanjutnya, apakah mentor atau gurunya itu berbeda atau tetap sama Kak? Oke Danis, untuk level berikutnya nanti akan dilaksanakan di minggu depan ya. Jadi langsung waktunya sama seperti biasanya di hari Kamis pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian untuk tutornya nanti sama Kak Oksa lagi gitu ya Danis ya. Kemudian dari Adrian, entar boleh kasih contoh gak biar gak nyasar aku? Boleh banget ya. Oke, iya Danis nanti sama Kak Oksa lagi, tenang aja. Ya, Kak Oksa masih free kok jam 16 ya. Santai. Kemudian Adrian bertanya, boleh banget Adrian. Nanti Kak Oksa kasih contoh ya. Oke, nanti contohnya Adrian berarti untuk majunya berarti belakangan ya Adrian ya, karena kita kasih contoh dari teman-teman ya yang sudah siap dulu nih. Berarti kita semua nggak pisah kan Kak? Enggak Bahtiar ya, dan nanti kita tidak pisah. Jadi teman-teman, nih mumpung bisa bareng ya. Jadi silahkan teman-teman nanti kita lanjutkan bareng-bareng ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Nah, pastinya kalau teman-teman mau bertanya, nanti kita akan buka sesi Q&A di akhir juga ya. Ini sama parentsnya juga boleh bertanya nanti sama mama dan papanya kalau mau bertanya, boleh banget ya. Ada pertanyaan dari Kayla. Kalau misal bola sebagai panah dan platform jadi busur itu boleh nggak? Tapi pengennya tetap pengen dari algoritmixnya. Oh, bisa Kayla. Maksudnya ini ya sprite yang ada di game itu ya. Kemarin bolanya diganti panah. Bolanya jadi panah, terus platformnya jadi busur. Bisa, Kayla. Nah, kemarin kita prakteknya pakai apa? Pixel art ya, teman-teman ya, kalau kita bikin sprite. Nah, kemarin sebenarnya teman-teman juga bisa cari dari internet, tapi banyak sekali yang ukurannya tidak sesuai, seperti milik siapa ya kemarin ya. Banyak ya, teman-teman ya. Kemudian setelah itu, Kak Elsa rekomendasikan menggunakan pixel art ya untuk tampilannya. Nah, kemudian teman-teman boleh menampilkan yang sudah jadi kemarin ya yang terakhir kali teman-teman buat nantinya gitu ya. Oke teman-teman, langsung aja kita ini ya, kita pakai dari rekomendasi Bahtiar. Wheel of Names.
Nih, coba Kak Elsa mau share screen dulu. Nah, ini yang sudah bergabung lagi ada Kinan ya, betul ya? Kinan. Halo Kinan, selamat bergabung. Oke, teman-teman semua. Nah, ini namanya kita masukkan dulu di sini ya. Ada siapa saja nih? Kita masukkan dulu. Ada Arwin, ada Kayla, ada Adrian, lalu ada Bahtiar. Oke, Bahtiar. Kemudian ada siapa lagi teman-teman? Ada Danish. Kemudian Kinan. Oke, teman-teman semua. Nah, ini sudah lengkap ya. Nanti kalau ada lagi, siapa ya teman-teman ya yang belum hadir? Coba kita cek dulu di sini kita ceknya. Python Start. Oke, kita sekalian masukkan saja namanya ya teman-teman ya. Nanti kalau belum ada, kita lanjutkan ke next student gitu. Nah, ini yang belum hadir siapa lagi ya? Arwin sudah, Adrian sudah, Batiar sudah, Dani sudah, Edsel ya. Edsel, iya Edsel. Tadi tanya sama Kak Oksa ngechat, tapi belum datang nih. Mungkin habis ini kita tunggu dulu aja. Lagi persiapan nih. Oke, kita kembali lagi ke sini teman-teman. Oke, bentar. Kak Oksa baca chatnya dulu nih. Ada chat di Zoom ya. Halo Kak, saya bundanya Kaila. Oh iya. Oke, terima kasih Bunda Kaila ya. Mohon maaf tadi saya kira student substitusi dari kelas lainnya. Terima kasih Bunda Kaila sudah hadir di graduation algorithmics hari ini ya, Bunda. Oke, terima kasih Bunda Kaila. Nah, hari ini kita akan presentasi Bunda ya. Saat ini kita akan acak terlebih dahulu. Oh, Kina berarti bukan ya. Sudah ada Andis, kemudian Edsel. Nah, kita lanjutkan. Edsel, sudah siap ya? Oke, kalau sudah kita mulai ya. Siapa dulu? Denis dulu. Oke, teman-teman ya. Kita remove. Oke, Denis. Saatnya Denis untuk presentasi. Apakah sudah siap, Denis? Bener kan? Oke, Denis. Selamat berjuang untuk presentasi ya. Kau usah Ya, stop share dulu. Oke, teman-teman, kita lihat dulu presentasi dari teman kita Danis ya. Kita beri applause dulu, teman-teman. Semangat, Danis. Oke. oke. Tuh. Eh, oke kalian semua, hai teman-teman semua. Saya di sini pada kelas kali ini saya diberi kesempatan oleh Kausa untuk mempresentasikan materi-materi dari pertemuan kita selanjutnya, yaitu tentang game Arkanoid. Di sini kita awali dengan tujuan proyek ya. Di sini saya mengarang cerita fiksi yang dimana kita ini mengambil yaitu di suatu galaksi jauh alien datang ke bumi dan menyerang dengan balok raksasa. Sebagai pilot terakhir, kamu harus menghancurkan semua balok dengan bola energi dan menyelamatkan planet kita dari invasi. Wah, Selanjutnya keren. di sini kita ini lanjut ke apa namanya tahap tampilan yang dimana saya nggak bisa secara langsung ngasih tahu gimana bentuk kalau ini dijalan dalam codingan saya karena tetap not responding ya dari kelas meeting kemarin-kemarin. Di sini ukuran jendelanya itu adalah 500 kali 500 pixel. Yang kedua itu warna background yang saya ambil dari RGB palette yang dikirimkan oleh KAO saya. Di sini tuh Galaxy Ungu dengan kode RGB paletnya 75,0,130. Di sini kita lanjut ke sprite yang dimana sprite yang dipakai dalam game Arkanoid ini terbagi menjadi tiga, yaitu enemy, di mana enemy ini berfungsi sebagai alien yang menyusun pertahanan dengan blok raksasa. Kedua, setiap kali bola mengenai mereka, blok akan hancur. Ketiga, beberapa blok mungkin butuh beberapa kali terkena bola sebelum hancur. Di sini ada codingan juga, yaitu di mana if ball collide.
with enemy, destroy enemy. Di sini berfungsi tuh gimana kita sebagai player mengontrol bola mengenai enemy tersebut, maka jika terkena bola terkena enemy tersebut, maka enemy tersebut akan hancur gitu ya. Lanjut, kita di sini ke sprite kedua, yaitu dinamakan ball. Ball ini adalah sebagai senjata kita untuk melawan alien tersebut, di mana alien menyusun pertahanan dengan blok-blok raksasa. Kedua, bola akan memantul dari dinding, platform, dan blok. Dan yang ketiga, jika bola jatuh ke bawah layar, maka pemain pemain akan kalah. Di sini cara kerja ball tersebut bekerja yaitu if key press left, platform move left. Di mana jika kita dalam keyboard atau apa mengklik arah panah kiri atau kanan, maka bola tersebut mengikuti arahan dari operator itu kita sendiri. Selanjutnya, spike ketiga itu ada namanya platform. Platform ini dikendalikan oleh pemain untuk memantulkan bola ke atas, bergerak kiri dan kanan. Lalu jika bola tidak berhasil dipantulkan, maka game tersebut akan kalah atau game over. Di sini codingan adalah if bola collide with platform, ball bounce. Di mana codingan ini menjelaskan bahwa jika bola terkena dengan platform, maka platform tersebut berfungsi sebagai pantulan untuk bola tersebut mengenakan mengenakan musuhnya itu. Lanjut di sini adalah fungsional, di mana fungsional ini gimana cara bekerja masing-masing sprite tersebut. Yang pertama, saya ambil dari kontrol platform, di mana platform ini akan bergerak kiri atau kanan dengan sesuai yang kita mau, yaitu dengan panah keyboard. Lalu yang kedua adalah gerakan bola memantul dari platform dan dinding. Ketiga, tumbukan. Tumbukan ini adalah di mana peristiwa bola ini, ball bertemu dengan enemy, maka menghasilkan tumbukan. eh, Bisa dibaca sini bola menghancurkan alien block saat menyentuhnya. Selanjutnya adalah aturan dan misi permainan. Aturan di sini gimana supaya kita bisa menang atau kalahnya dalam memainkan game tersebut. Di mana yang pertama pemain harus menghancurkan semua alien block untuk menang. Lalu yang kedua jika bola jatuh ke bawah layar maka pemain akan kalah. Nah, di sini bisa kita lihat gimana jika kita sebagai pemain dibagi oleh dua nih, sini ada menang dan kalah. Di mana jika kita menang, semua alien blok hancur, bisa kita lanjut ke level-level berikutnya. Lalu jika kita kalah atau bola jatuh dari layar, maka permainan akan berakhir. Di sini juga ada contoh codingannya, teman-teman. Jika if land enemies sama dengan nol, maka akan tertulis you win, lalu game akan selesai. Yang dimana jika kalian lihat land dan enemies sama dengan nol, itu berarti jika musuh di layar sudah habis sama dengan nol. Lalu di sini juga if ball juga sudah lebih dari screen height atau jatuh dari layar ya. Jadi artinya itu tulisannya akan muncul game over, lalu game tersebut akan restart atau mengulang ke level yang kita baru mainkan tersebut. Lalu di sini adalah rencana pengembangan pengembangan game dari Arkanoid yang kita sudah lakukan ya. Yang pasti yang pertama menggunakan power ups. Di mana saya kenapa bisa ambil menambahkan power ups tersebut? Misalkan gitu, setiap kita mengalahkan satu enemy atau beberapa enemy, maka muncul power up seperti tambahan bola lah, bola bergerak semakin kencang kah, ya seperti itulah. Lalu kedua adalah tambahan back sound atau musik saat bermain. Lalu ketiga, jika kan kalau kita nggak mungkin kita sekali try pun kita langsung berhasil memenangkan game tersebut ya. Jadi jika mungkin kalau ingin pemain atau operator lain yang ingin bermain game tersebut eh, memiliki kesulitan lebih tinggi, maka pasti akan ada tambahan level yang berkesulitan tinggi. Lalu terakhir adalah kesimpulan, di mana bisa dibaca di sini, Arcanine versi saya yang saya buat ini menggabungkan konsep klasik dengan tema luar angkasa. Pemain atau player harus menghancurkan blok alien menggunakan bola energi dan menghindari kekalahan. Game ini masih saya bisa kembangkan lebih lanjut dengan fitur tambahan yang lebih seru. Dan thank Oke, you for listening. terima kasih banyak Danis. Keren sekali gamenya Danis ya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah lihat hasil presentasi dari project milik Danis. Nah, tadi Danis di sini juga menambahkan ide ya. Idenya Danis ada tiga ya Danis ya. Apa saja tadi Danis? Boleh kita ke slide pengembangan. Nah, ini ya Denis ya. Oke, ini keren sekali nih idenya Denis untuk ke step berikutnya ya. Jadi nanti suatu saat nanti Denis akan mengembangkan ya, bisa menambahkan power ups ya. Kemudian Denis juga menambahkan ide untuk menambahkan sound ya atau back sound. Nah, itu keren banget ya. Jadi sebuah game biasanya kalau teman-teman hobi main game ya, kalau nggak ada soundnya pasti kurang seru ya teman-teman ya. Jadi idenya ini
keren sekali ya teman-teman ya, menambahkan musik. Nah, nanti untuk musiknya teman-teman bisa buat yang ini ya, unik gitu. Keren ya, Denis ya. Kemudian nomor 3 ini, menambahkan level yang berkesulitan tinggi. Nah, ini nanti biar ada level-level berikutnya ya, biar gamenya lebih seru lagi. Keren sekali, Denis ya. Kemudian Kak Usah mau tanya di bagian apa ya? Ini aja. Sprite-nya di sini tadi ada berapa, Denis, untuk rencananya? Em, di sini kan kalau di slide saya ini menunjukkan bahwa cuma 3 sprite, iya kan, Oke. enemy, oh, sama platform masih, ya itu aja sih. Oke, nah ini ada enemy-nya ya. Mungkin nanti ke depannya untuk enemy-nya Dennis bisa ini ya menambahkan rintangan lagi. Misalnya enemy-nya bisa menembak-nembak gitu. Nah, itu bisa Dennis ya Oh, masukannya. iya, bener-bener. Oke, terus teman-teman, nah apakah ada pertanyaan nih untuk Dennis, teman-teman? Ada yang mau disampaikan? Bukan hanya pertanyaan ya, kalau teman-teman ada yang mau menyampaikan ya, tanggapan dari presentasi Dennis, boleh banget. Please, jangan, jangan. Keren tuh Kayla. Ya, keren ya teman-teman ya. Hasil proyeknya Denis. Bagus sekali Denis. Oke, thank you Ya, Denis. ya. Yeay, keren. Good job. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Setelah ini, siapakah lagi yang akan presentasi? Kita acak lagi. Oke, Denis sudah. Maka kita akan lanjut untuk mengacak lagi ya. Nah, ini Izan sudah kau sama masukkan nih. Izan selamat bergabung ya. Oke nih, kita acak lagi teman-teman. Siapakah yang akan presentasi berikutnya? Wah, ternyata Izan. Oke, teman-teman. Kita mulai selanjutnya untuk Izan ya. Halo Izan, selamat sore. Apakah sudah siap untuk presentasi? Boleh mulai untuk presentasi ya Izan ya. Boleh mulai untuk di-share screen. Oke, kita beri semangat teman-teman untuk Izan. Semangat Izan, semoga lancar presentasinya. Oke, boleh untuk share screen dulu ya Izan ya. Untuk PPT-nya bisa ditampilkan di layar. Nah, nanti kemudian boleh ditampilkan juga untuk gamenya ya yang sudah dibuat oleh Izan. Sepertinya belum ada suara dari Izan. Apakah Izan sudah mendengar suara Kak Usa atau belum nih teman-teman? Halo Izan. Tadi sepertinya jaringannya Izan ini ya. Sempat keluar masuk gitu ya Zoom-nya. Halo Izan. Apakah sudah mendengar suara Kak Oksa? Boleh dibantu jawab ya. Izan boleh on microphone. Halo. Halo Izan. Apakah sudah dengar suara Kak Oksa? Boleh mulai untuk presentasi Izan ya. Boleh di-share screen dulu. Halo. Halo, nah ini sudah terdengar rupanya. Oke, Izan. Boleh mulai untuk presentasi ya, Izan ya. Ini saatnya Izan untuk presentasi. Ini mau di searching dulu. Oke, iya Izan. Boleh mulai untuk presentasi. Share screen dulu. Kita semangatin Izan teman-teman ya. Oke, ini ada pertanyaan. Tampilan ukuran jendela warna background sprite-nya. Oke, Adrian ya. Untuk ukuran jendelanya ini nanti Kak Usa sambil jawab by direct message ya. Oke teman-teman ya, kita lihat presentasi dari teman kita Izan nih teman-teman. Oke, boleh untuk mulai presentasi Izan.
Oke, suaranya Izan belum terdengar nih. Boleh dinyalakan dulu mikrofonnya Izan. Oke, lagi prepare sepertinya Izan. Kita tunggu dulu ya, teman-teman ya. Halo Izan, suaranya belum terdengar. Apakah ada yang mau disiapkan lagi? Kita sudah siap? Boleh untuk mulai ya. Suaranya boleh dites dulu suaranya. Tes satu 2 3. Coba. Belum kedengaran ya, masih belum terdengar Izan. Oke, Izan, apakah ada kendala Izan? Boleh disampaikan kalau ada kendala ya. Halo, Izan, boleh mulai untuk presentasi. Halo, Halo, ya, sudah ini ya, sudah siap Izan? nah saya kurang siap sih. Oke, it's okay ya. Yang sudah ada saja dijelaskan Izan ya. Keren nih pasti proyeknya Izan ya. Kita lihat dulu. Oke, bisa mulai untuk presentasi Izan. Semangat. Oke, Adrian, ini sudah kau saya jawab ya. By direct message. Proyek ini. Oke, suaranya Izan boleh Oh, dinyalakan dulu mikrofonnya. halo, selamat sore. Nama saya Muhammad Tizan Faris dan saya akan mempresentasikan membuat permainan tebak angka dengan Python. Oke, Proyek ini bertujuan untuk membuat permainan sederhana di mana pemain harus menebak angka yang telah dipilih secara acak oleh program. Game ini mengajarkan dasar-dasar pem- pemrograman Python seperti perulangan, percabangan, dan validasi input. Dan untuk tampilannya seperti ini ya. oke Izan, tampilannya seperti ini. Lalu boleh dilanjutkan lagi slide berikutnya. Suaranya Izan hilang lagi nih, sepertinya. Suaranya belum terdengar Izan ya. Apakah ada kendala dengan mikrofon Izan? Halo, Halo? apakah aku udah terdengar? Oke, sekarang sudah terdengar Izan. Nah, sekarang udah kedengaran jelas nih. Boleh dilanjut lagi Izan. Oke.
Oke, Izan, suaranya belum kedengeran lagi nih sekarang. Mikrofonnya bisa dinyalakan lagi, Izan. Belum kedengeran nih, Izan. Sepertinya ada kendala ya, mikrofonnya Izan ya. Belum kedengeran, Izan. Ini Izan sudah pakai ini handphone atau pakai ini mikrofon, pakai headphone atau pakai mikrofon dari laptop aja, Izan. Nah, boleh dilanjutkan ya. Baik, Oh ya, sepertinya ada kendala nih suaranya Izan ya. Belum kedengeran nih Izan. halo, baik. Eh, fungsionalitas. Fungsionalitas Oke. pertama menghasilkan angka acak antara 1 dan 100 menggunakan random dot randik. Dua, menerima input pengguna dan memastikan input valid. Tiga, memberikan petunjuk jika tebakan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Empat, menampilkan pesan kesalahan jika input bukan angka yang valid. Lima, mengakhiri permainan ketika angka yang benar ditebak. Aturan permainan. Satu, program memilih angka secara acak antara 1 hingga 100. Dua, pemain memasukkan tebakan melalui keyboard. Tiga, permainan berakhir saat pemain menebak angka yang benar. Oke. Dan untuk sistem menang dan kalah, pemain berhasil, kalau menang pemain berhasil menebak angka yang benar. Tapi untuk sistem kalahnya belum ada. Tidak ada sistem kalah. Pemainan pemain bisa terus menebak sampai mendapatkan jawaban yang tepat. Dan untuk rencana pengembangan, eh, pertama, menambahkan batasan jumlah tebakan agar lebih menantang. Yang kedua, menampilkan skor atau jumlah tebakan yang dilakukan. Yang keempat, yang ketiga, menambahkan fitur bantuan yang memberi petunjuk tambahan setelah beberapa tebakan salah. Oke, boleh dilanjutkan lagi, Izan? Suaranya hilang lagi, Izan? Halo, Izan? Halo? Oke, tadi kenapa Izan suaranya hilang-hilang? Nah, boleh Oh, dimulai Kak. lagi ya. Dan Oke. untuk kesimpulannya, permainan tebak angka adalah proyek sederhana namun efektif untuk memahami dasar pemrograman Python. Dengan fitur tambahan, game ini dapat menjadi lebih menarik dan menantang. Oke, terima kasih Izan ya. Tadi Izan membuat gamenya ini lebih sedikit berbeda ya dengan teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa Izan. Tapi keren banget nih ya. Tadi idenya Izan untuk pengembangannya apa saja Izan? Untuk tebak angkanya. Coba kita lihat pengembangannya Izan tadi apa saja nih. Pengembangannya rencananya adalah ini tuh Kayla tanya nih, bagi link gamenya dong. Kayla mau coba nih Izan, boleh dibagi ya Izan ya.
Nanti biar teman-teman bisa saling lihat gamenya dan memainkan gamenya. Oke, ini punya Izan. Rencananya ada tiga, teman-teman ya. Menambahkan batasan jumlah tebakan agar lebih menantang. Ya, keren banget nih ya idenya ya. Jadi nanti biar lebih keren lagi ya. Ada challenge-nya, kita tambah tantangan lagi dan rintangan. Kemudian menampilkan skor atau jumlah tebakan yang dilakukan. Nah, ini juga teman-teman ya, kita harus menampilkan skornya ya supaya kita tahu sudah sampai berapa poin yang kita peroleh. Nah, betul banget nih Zan. Keren idenya. Lalu kita tambahkan apa lagi? Fiturnya ya. Ada fitur bantuan yang memberi petunjuk tambahan setelah beberapa tebakan salah. Nah, ini juga lebih membantu ya. Jadi ada ini fitur untuk memandu pemain. Ya, ini sangat membantu nih Izan. Oke, keren ya Izan ya. Untuk masukannya nanti Izan bisa tambahkan seperti milik Danis tadi ya, ditambahkan suara. Nah, itu lebih keren lagi tuh Izan. Lalu untuk visualnya, tampilannya nanti dibuat lebih bagus lagi. Misalnya kita buat avatar-avatar ya, seperti sprite. Nah, itu nanti Izan bisa tambahkan sebagai ide pengembangan project gamenya. Oke, Izan. Terima kasih banyak sudah presentasi. Keren sekali, Izan, ya. Kita kasih applause dulu teman-teman untuk Izan, ya. Terima kasih sudah presentasi. Kita lanjutkan lagi ya, teman-teman, ya. Oke, Kak Usam mau share screen lagi nih. Oke, kita acak lagi. Bahtiar atau Edsel. Edsel ternyata. Oke, Edsel ya. Oke, Edsel, sudah siap untuk presentasi? Langsung saja ya, bisa mulai untuk share screen PPT-nya. Oke, Edsel ya, boleh mulai untuk presentasi. Silahkan untuk share screen. Oke, kita tunggu dulu. Edsel, apakah ada kendala? Boleh disampaikan Edsel ya. Tadi seperti Izan, nah itu ada kendala seperti mikrofonnya tadi. Nah, itu tadi kalau ada kendala boleh disampaikan teman-teman ya. Jadi kita biar bisa tunggu dulu ya. Nah, santai aja teman-teman, nggak usah grogi ya. Tetap semangat. Kita berikan hasil yang terbaik hari ini. Oke? Semangat Edsel. Boleh mulai untuk share screen PPT-nya atau project-nya ya. Edsel mulai untuk share screen. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Mikrofonnya boleh dinyalakan nih Edsel. Nih, boleh dites dulu, dicek dulu ya. Mikrofonnya sudah nyambung atau belum nih? Sudah masuk suaranya atau belum? Dinyalakan dulu Edsel. Oke. Nah, ini tadi Edsel juga pernah tanya sama Kak Oksa ya tadi siang ya. Tujuan proyeknya seperti apa, Kak? Nah, ini tadi Kak Oksa sudah jelaskan ke Edsel ya. Untuk tujuan proyeknya itu berisi misinya ya. Berisi kalimat yang menjelaskan kenapa Edsel membuat game ini. Nah, itu boleh dikasih tujuan Edsel ya. Atau misi dari gamenya. Misalnya kemarin Kak Oksa kasih contoh ya pada tampilan game Arkanoid yang pertama. Nah, itu tujuan dari gamenya adalah mengalahkan mengalahkan monster. Nah, jadi kita kasih tujuannya itu ya, Ethel ya. Contohnya. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan tampilan game milik Edsel. Oke, waktunya Kak Oksa persilahkan untuk Edsel presentasi.
Suaranya Edsel belum terdengar nih. Yuk Edsel, boleh mulai untuk presentasi ya. Coba sambil Kak Ausa chat di WhatsApp ya. Oh iya teman-teman yang sedang chat ke Kak Oksa nanti akan Kak Oksa balas satu persatu ya. Tapi nanti di luar kelas mungkin. Nah, karena kita sedang fokus di sini. Nah, kalau ada yang mau disampaikan langsung saja nanti kita on mic ya teman-teman ya selama di kelas atau dari di chat Zoom. Nah, ini yang di chat Zoom nanti Kak Oksa juga akan balas satu persatu. Oke, seperti itu. Boleh dinyalakan dulu Edsel mikrofonnya. Atau Edsel masih butuh waktu untuk persiapan? Nah, ini tadi ada yang sudah menawarkan diri sepertinya, ada yang sudah siap ya. Arwin dulu nih. Arwin udah siap? Arwin? Halo Arwin? Sudah siap ya? Arwin dulu nggak apa-apa ya, Edsel ya. Tadi Arwin sepertinya sudah habis ini aku Kak tuh di 16.32. Oke, boleh. Arwin dulu ya Edsel ya. Setelah itu Edsel lagi gitu ya. Oke, Arwin boleh dimulai untuk presentasi. Halo Kak, saya pindah Zoom dulu ke laptop ya Kak, soalnya pakai HP ini. Oke, siap Arwin. Kak usah tunggu ya. Ya Kak, 1 menit. Oke, siap Arwin. Nah, ini sambil menunggu Edsel ya, menunggu Arwin untuk presentasi. Teman-teman bisa dipersiapkan ya. Oke, teman-teman. Nah, minggu lalu Kak Usa sudah ini ya. Kemarin minggu lalu sudah berangkat semua ya teman-teman ya. Kak Usa cek. Kemarin yang sudah hadir siapa saja? Satu, dua, tiga. Semuanya hadir. Minggu lalu ini ya, teman-teman semuanya sudah hadir. Kemudian Kak Usa kemarin minggu lalu sudah jelaskan juga untuk rencana presentasi hari ini. Lalu setelah kelas Kak Oksa juga sudah berikan informasinya di grup ya. Kak Oksa sudah informasikan di grup. Kemudian Kak Oksa kasih reminder lagi di hari ini. Nah, jadi hari ini nanti Halo teman-teman Kak, bisa presentasikan. halo Oke, tes. halo Arwin. Sudah masuk ya suaranya? Oke Kak, saya share screen. Oke. Thank you Arwin. Bisa mulai untuk share screen ya. Semangat Arwin. Udah Ya, kelihatan atau belum? sudah. Ini sudah Oke, kelihatan. perkenalkan nama saya. Iya Kak. Oke, Oke. perkenalkan nama saya Arwinsyah akan mempresentasikan project game ini ya, yaitu namanya Project Game Arkanoid. Tujuan presentasi ini adalah untuk mengenalkan konsep coding dasar game developer dengan cara menyenangkan dan interaktif. Tujuannya, tujuan fiksinya itu adalah untuk mengalahkan monster-monster jahat yang ingin menguasai bumi dan menjajah manusia untuk mengambil sumber daya alam. Selanjutnya, tampilan game elektroniknya yaitu adalah ukuran jendelanya 500 kali 500 pixel dan warna backgroundnya putih, yaitu fungsionalnya yaitu strike monster jika terkena bola, monster akan mati dan berkurang. Yaitu kedua, platform fungsinya untuk memantulkan bola agar terkena musuh. Dan ketiga, bola strike berfungsi untuk menyerang monster dengan cara memantulkannya, yaitu memantulkannya dengan platform. Selanjutnya, aturan permainannya yaitu ada 3, yaitu satu, bola tidak boleh terjatuh ke dasar paling bawah ya. Kedua, bola harus terkena monster untuk bisa memenangkannya. Ketiga, bola harus dipantulkan agar monster bisa kalah. Jika fungsionalnya yaitu jika bola terkena platform platform harus digerakkan ke kanan ke kiri untuk memantulkan bola agar terkena musuh.
Bola akan mengalahkan monster jika bola terkena musuh. Tampilan jika menang atau kalah. Jika menang akan monster-monster musnah dan menampilkan teks you win. Jika kalah, bola akan salah, monster akan tetap bertahan dan menampilkan teks you lost. Rencana pengembangan gamenya itu yaitu untuk bisa naik level dan bola bisa menambah damage jika level tinggi dan mudah untuk mengalahkan monster. Sekian sampai di sini dulu Kak presentasinya. Sekian terima Oke, kasih. terima kasih banyak Arwin. Keren sekali ya. Lalu ini rencana Arwin ke depannya apa saja Arwin di sini? Untuk bisa naik level, Depannya, mm, rencana pengembangan ceritanya dari ini gamenya. tujuan Oke, fungsinya ini atau ceritanya tujuan ya. utamanya. Nah, ini sudah dijelaskan juga oleh Arwin ya, teman-teman ya. Coba ke bagian rencana pengembangan Arwin di bagian slide akhir ya. Di sini sepertinya atau di sini coba kita lihat di Ini, pengembangan ya. Coba kita cek di slide rencana pengembangan game ini ya. Tadi di sini tujuan Arwin ke depannya untuk bisa naik level dan bola bisa menambahkan damage jika level tinggi dan mudah untuk mengalahkan monster. Oke, keren banget nih Arwin. Jadi nanti kita tambahin rintangan ya di sini ya Arwin ya untuk step ya Kak. berikutnya ya. Oke, good job Arwin ya. Coba kita lihat dulu gamenya Arwin di sini ya. Kita lihat tampilannya. Di algoritmiknya. Iya, betul Arwin. Coba Oh kita ya Kak. lihat kemarin. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini dia untuk kode programnya, teman-teman ya. Lalu Arwin, kita coba play. Nah, ini Cara sudah bisa. memainkannya itu dengan cara menekan platformnya yaitu digerakin ke kanan dan ke kiri. Oke, good job Arwin. Untuk menggerakkan ke kanan kiri, nah ini dia seperti ini caranya. Walau wheel bisa. Kemudian ya, kita buat supaya bolanya bisa memantul-mantul ya sampai mengenai monster ya, seluruh monsternya. Kemudian ketika seluruh monster berhasil kita kalahkan ya, maka pemainnya akan menang. Nah, Iya yang jadi menang Kak. Oke, good job Arwin ya, keren nih. Kalau bolanya berada di belakang Terima kasih Kak. platform, iya, terima kasih kembali Arwin ya. Keren sekali proyeknya Arwin, teman-teman ya. Kita beri applause dulu nih buat Arwin. Keren banget Arwin ya. Oke, karena sudah presentasi ya, Arwin bisa ditutup share screen-nya ya. Terima kasih Oke banyak. Kak. Oke, kita lanjutkan lagi ya, teman-teman. Kita mulai untuk mengacak lagi. Oke, Ini siapakah yang cara stop akan? share-nya gimana ya? Lupa aku. Oh ya, cara stop share-nya Arwin bisa klik stop share warnanya Oh ini merah. ini, ini udah. Oke, sudah ketemu ya. Udah. Oke, good job Ya Kak. Arwin. Kita lanjut lagi nih. Arwin sudah ya. Maka kita delete dulu di sini. Langkah berikutnya. Bahtiar. Oke, Bahtiar ya. Oke, sekarang saatnya Bahtiar untuk waktunya presentasi. Semangat Bahtiar. Waktu dan tempat kita persilahkan untuk Bahtiar. Nah, boleh mulai untuk share screen dulu ya. Bahtiar bisa sambil di-prepare presentasinya. Caranya untuk share screen sudah tahu ya teman-teman ya. Oke, ini sudah nih Bahtiar sudah mulai share screen. Oke teman-teman, kita saksikan presentasi dari teman kita Bahtiar. Oke, semangat Bahtiar. Ya, oke boleh mulai. Kita lihat dulu presentasi dari Bahtiar.
Assalamualaikum. Di sini saya akan mempresentasikan tentang game Arkanoid yang telah saya bikin. Nah, tujuan proyek di sini saya membuat cerita sendiri. Inspirasi dari cerita yang saya bikin berasal dari game yang sering saya mainkan waktu kecil, yaitu Plant vs Zombie. Suatu hari, Dave sedang menyirami tanaman hidupnya. Tiba-tiba ada asap ungu yang keluar dari seberang rumahnya dan asap tersebut membangkitkan zombie dari bawah tanah. Zombie-zombie tersebut berjalan menuju rumahnya Dave. Dave pun menaruh tanaman-tanaman hidupnya di halaman depan rumahnya untuk menyerang pada zombie-zombie tersebut. Tampilannya, ukuran jendelanya merupakan 500 kali 500 piksel. Warna backgroundnya merupakan biru muda dan untuk sprite-nya ada zombie yang sebagai musuh, bola hijau sebagai penyerangnya dan platform biasa. Kita bisa menggeser platformnya menggunakan tombol A untuk ke kiri dan tombol D untuk ke kanan. Bola bergerak secara otomatis. Saat bola mengenai platform, bola akan memantul. Saat bola bertabrakan dengan zombie, bola akan memantul dan musuhnya akan menghilang. Aturan permainannya, kita harus memantulkan bola menggunakan platform. Kita juga harus membuat bola bertabrakan dengan zombie yang membuat zombinya menghilang. Dan kita tidak boleh sampai menjatuhkan bolanya. Misi permainannya kita harus mengalahkan setiap zombie-zombie yang menyerang rumah dia menggunakan bola hijau. Kita akan menang ketika kita berhasil mengalahkan semua zombie yang ada di lapangan. Namun, kita akan kalah jika bola untuk menyerangnya terjatuh. Rencana pengembangan gamenya, saya ingin menambahkan skor dan memberi batasan waktu. Dan juga menambahkan level yang semakin tinggi, semakin sulit untuk menambah tantangan. Kesimpulannya, kita harus membantu Dev mengalahkan zombie yang ada di lapangan dan melindungi rumah Dev dengan menyerang para zombie menggunakan bola hijau. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bahtiar ya. Keren sekali presentasi dari Bahtiar ya, teman-teman ya. Oke, Bahtiar, coba kita kembali ke slide sebelumnya ya. Kita coba lihat ke slide sebelumnya. Oke, rencana pengembangan dulu. Nah, di sini Bahtiar menambahkan 3 ide, teman-teman, untuk planning ke depannya. Bahtiar akan menambahkan skor yang pertama. Kemudian Bahtiar juga akan menambahkan memberi batas waktu. Nah, kita kasih timer ya di sini Bahtiar. Oke. Kemudian kita tambahkan level yang semakin sulit. Wah, keren sekali nih Bahtiar. Nah, untuk batas waktunya rencananya nih, untuk Bahtiar ya, mau dikasih batasan waktu berapa detik nanti, Bahtiar? Apakah sudah ada gambaran Kira-kira antara kira-kira? 30 atau 45 detik sih, atau enggak 1 menit. Oke, kemudian skornya batas minimalnya berapa nih, Bahtiar? Dalam waktu 50 detik atau 1 menit. Minimal mencapai skor berapa untuk menang? Hmm, Apakah 10, 20, atau 30? Nggak nyampe 30 ya, karena tergantung total monsternya berarti ya, Bahtiar ya. Kemarin total sprite-nya monsternya ada berapa, Bahtiar? Coba kita lihat, Bahtiar. Pada tampilan milik Bahtiar ya. Tampilan. Ya, coba kita lihat gamenya Bahtiar dulu. Sepertinya kita bentuk ini ya, teman-teman ya. Seperti piramid ya kemarin ya, piramida. Nah, itu ada totalnya berbeda-beda setiap barisnya. Ada 24 item sepertinya untuk total monsternya ya, Bahtiar ya. Nah, di sini coba kita kembali ke slide sebelumnya, Bahtiar. Hah? Kembali ke slide sebelumnya. Ini share screen-nya Bahtiar masih di PPT. Betul, di PPT-nya Bahtiar ya. Nah, Iya. coba kembali ke slide sebelumnya dulu, Bahtiar. Nah, ini ya, menang kalah. Kembali lagi, coba ke idenya. Idenya Bahtiar ini unik, teman-teman ya. Nah, coba kembali lagi. Masih kembali lagi. Lagi. Nah, ini tujuan project.
Jadi di sini yang unik dari idenya Bahtiar tujuan proyeknya teman-teman. Jadi Bahtiar tadi terinspirasi dari game yang pernah Bahtiar mainkan waktu kecil ya. Lalu di sini ada zombie-zombie juga nih. Suatu hari Dev sedang menyirami tanaman hidupnya. Kemudian tiba-tiba ada asap ungu yang keluar dari seberang rumahnya. Dan asap tersebut membangkitkan zombie dari bawah tanah. Kemudian zombie-zombie tersebut berjalan menuju rumah Dev. Dev pun menaruh tanaman-tanaman hidupnya di halaman depan rumahnya untuk menyerang para zombie-zombie tersebut. Nah, ini sepertinya game Plan and Zombie ya, Bahtiar ya? Iya. Itunya ya. Wah, oke, keren sekali nih Bahtiar terinspirasi dari sana. Nanti bisa diaplikasikan di game buatannya Bahtiar sendiri ya. Oke, keren banget Bahtiar. Good job Makasih, ya. Kak. Bagus sekali. Oke, terima kasih banyak Bahtiar. Nah, kalau sudah, kita bisa lanjutkan untuk presentasi berikutnya. Oke, Kak Oksa mau share screen dulu ya. Tinggal tiga lagi ya teman-teman ya. Oke, sudah ada Kayla, Adrian, dan Edsel nih. Sepertinya tadi kita akan pilih siapa nih ya. Gilirannya Edsel lagi. Halo Edsel, apakah sudah siap untuk presentasi? Oke, kita tanyakan dulu kepada Edsel. Halo Edsel, apakah sudah aman? Oke, Kayla mau izin sholat dulu. Boleh ya Kayla? Boleh ya, silahkan Kayla. Kita lanjutkan dulu untuk Edsel. Halo Edsel, suaranya belum kedengeran nih dari Edsel ya. Kita tunggu dulu teman-teman. Kita beri waktu berapa menit ya untuk menunggu Edsel sampai 17:05 nih. Kita tunggu dulu. Oke, sambil menunggu Edsel ya, Kayla sedang sholat, maka Adrian boleh sambil disiapkan ya. Nah, nanti kalau dalam waktu 2 menit Edsel belum ada suaranya nih, nah nanti Adrian boleh mulai untuk presentasi ya setelah itu. Oke, untuk Adrian apakah sudah siap untuk presentasi hari ini? Tadi sepertinya Adrian ini ada chat dari Mama Adrian juga ya. Coba saya baca dulu. Nah, ini ya Adrian ya. Minggu lalu Adrian sepertinya berangkat ya. Kita minggu lalu sudah ini, Adrian sudah Kak Usa jelaskan juga dan teman-teman bahwa hari ini jadwalnya untuk presentasi. Kemudian kemarin kita sudah selesaikan proyeknya. Proyeknya Adrian itu yang game Arkanoid itu Adrian. Ya, Kak Usa sudah lihat progresnya Adrian sudah bagus ya. Kemudian Adrian bisa presentasikan dalam bentuk PPT atau langsung pada proyeknya. Nah, itu boleh ya. Kemudian nanti boleh dijelaskan dari mulai judul gamenya, kemudian sprite-sprite-nya, lalu tujuan gamenya, menang dan kalah, dan juga kesimpulannya. Nah, nanti Adrian boleh langsung pada tampilan gamenya juga boleh ya. Belum siap, kenapa nih Adrian ya? Sepertinya Kak Usa minggu lalu sudah presentasi loh. Saya lupa bikin proyeknya. Aku takut kalau bunda aku marah kan. Oke Adrian, tapi ini bundanya Adrian malah marah ke Kak Oksa gara-gara Adrian nggak dikasih tahu. Padahal Kak Oksa udah kasih tahu ya sama Adrian loh minggu lalu. Kemudian Kak Oksa sudah jelaskan juga di grup ya kalau ini setelah lesson Kak Oksa juga sudah kirimkan reviewnya juga kemarin ya. Kemudian hasil rangkumannya Kak Oksa sudah kirimkan di ini di mana? Di grup. Ini ternyata Mama Adrian mengira kalau Kak Elsa belum menjelaskan apapun minggu lalu. Padahal teman-teman semua di sini Kak Elsa udah jelasin ya kemarin ya di grup ya. Kemudian di Zoom-nya juga udah jelasin. Oke, nggak apa-apa Adrian. Berarti Adrian nanti bisa langsung aja mempresentasikan. Ya ini, Arwin bikinnya 30 menit aja karena lupa. It's okay Adrian, no problem. Nggak apa-apa Adrian ya.
nanti Adrian presentasikan game yang pernah Adrian buat aja ya. Nah, kemarin Kak Osa sempat lihat-lihat tuh progresnya teman-teman. Jadi kemarin ada banyak sekali progres pada laboratori milik teman-teman ya. Kalau sempat cek satu persatu. Nah, Adrian boleh presentasikan game yang sudah pernah Adrian buat ya. Boleh game apapun. Nah, kemarin ada game Arkanoid, lalu Fast Clicker Game, dan lain-lain. Nah, boleh langsung saja pada progresnya. Tidak usah pakai PPT juga, nggak apa-apa Adrian ya. Presentasikan ya semampu teman-teman. Nah, kemarin yang sudah dibuat sudah keren-keren, jadi bisa pasti hasilnya pasti bagus. Gitu ya. Oke, it's okay teman-teman. Nah, karena sudah waktunya pukul sekian nih. Coba nih, Edsel belum kedengeran suaranya ya. Kayla apakah sudah kembali atau masih sholat nih? Kita tunggu dulu ya suaranya Kayla. Nanti kalau sudah terdengar ya, bisa mulai presentasi dari Adrian atau Kayla dulu ya. Coba kita mulai dari Adrian dulu sambil menunggu Kayla ya. Oke Adrian, bisa mulai untuk presentasi ya. Kita share screen dari laboratorinya Adrian. Oke? Belum Oke Adrian, kalau begitu, nah karena belum selesai gini aja. Ini sepertinya Edsel juga masih belum presentasi. Nah nanti ya, semisal belum ada, sepertinya ada kendala dari Edsel ya teman-teman ya. Nah makanya, padahal udah bagus banget. Iya Adrian. Oke, Adrian kemarin Kak usah juga lihat progresnya udah keren banget. Makanya tuh kok belum siap, padahal udah bagus loh. Kak usah kira belum selesai progresnya, padahal sudah selesai ya. Nah, Adrian nanti gini aja. Karena progresnya Adrian ini sebenarnya sudah bagus ya, tapi karena belum siap dengan presentasinya karena kelupaan, ya udah gini aja, Kak Osa kasih kelonggaran. Kak Osa akan adakan ekstra kelas di hari Sabtu pagi pukul 10. Nah, jadi nanti untuk Adrian dan juga Edsel ya, Kak Osa akan undang di pukul 10 di pagi hari, hari Sabtu ya. Kak Osa akan ada pukul 10 untuk ekstra kelas presentasi dari hasil proyeknya Adrian ya dan juga Edsel ya. Nanti semisal Edsel belum bisa presentasi hari ini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang karena Kayla sudah siap ya. Halo Kayla, sudah selesai sholat ya Kayla ya. Kayla bisa mulai untuk presentasi ya. Kita mulai saja. Kayla boleh share screen. Oke, sebentar, Kak. Oke, Kayla, kita tunggu dulu. Udah kelihatan. Oke, sudah kelihatan nih Kayla ya. Kita tunggu dulu. Halo teman-teman, nama saya Kayla. Jadi di sini aku akan mempresentasikan tentang Arkanoid. Nah, di sini ada ceritanya. Jadi ceritanya itu di sebuah desa yang besar dan damai, jadi tenang gitu. Salah satu warga merasa ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Ia segera mengumumkan kepada desa, namun semuanya udah terlambat. Ternyata monsternya udah nyerang desa. Untungnya warga sudah siap untuk melawan dengan persiapan busur dan panah. Tunggu apa lagi? Ayo kita basmi monster-monster itu. Jadi di sini sprite-nya ada monster, bola sebagai panah, dan juga platform sebagai busurnya. Tampilan game Arkanoid-nya, ukurannya 500 kali 500 pixel, background-nya berwarna biru, yang ini yang udah aku ganti, yang ini awalnya putih atau biru toska gitu. Di sini, aduh apa ini di sini? Sini cara kontrol platform atau busur. Tekan platformnya ini, lalu gerakan ke kanan dan ke kiri dengan key atau panah yang ada di keyboard. Jika kau menggerakkan platform atau busur, bola akan bergerak bebas ke arah monster, tapi jangan sampai bola tidak mengenai platform. Jika bola terjatuh, pemain akan kalah. Misi dari permainan ini, misi pemain adalah untuk memusnahkan semua monster. Hati-hati jangan sampai bolanya terjatuh. Aturan jangan menjatuhkan bolanya, pastikan bolanya mengenai platform.
tampilan menang dan kalah. Ini adalah tampilan jika menjatuhkan bolanya. Ini codingannya, ini udah kelihatan. Dan ini adalah tampilan jika pemain berhasil memusnahkan semua monsternya. Ini udah gak ada nih monsternya. Ini codingannya. Rencana pengembangan game. Mungkin bisa ditambahkan level kesulitan yang makin tinggi yang makin sulit. Setiap kesulitan ditambahkan lebih banyak monster atau enemy. Sound, mungkin bisa ditambahkan sound monster saat menyerang dan juga kesakitan. Ditambahkan musik zaman kerajaan. Saat perang berbeda lagu, saat story mode juga berbeda lagu. Dan juga voice talk. Voice talk-nya seperti saat berbicara atau saat mengumumkan sesuatu seperti tokoh ini. Mode heal, tambahkan mode heal atau mode penyembuhan. Jadi bolanya bisa di heal atau bisa ya ada damage-nya, ada heart-nya nanti ada. Lalu ada animasi. Kalau ditambahkan animasi pada monster akan semakin menarik. Jadi monsternya ya berkedip atau mungkin berbicara sesuatu. Rotasi ya, menambahkan rotasi pada bola atau panah memberikan animasi kemana panah itu bergerak. Kalau misal bolanya itu berbentuk panah. Story mode menambahkan game sebuah jalan cerita. Kesimpulan, game ini mirip dengan Bubble Bash, namun memakai platform bukan Canon atau meriam. Game ini masih belum ada sistem ending, jadi game ini akan terus berulang dan akan terus di level yang sama. Di sini, pemain akan menjadi pahlawan dan membantu para warga mengalahkan monster yang menyerang. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kaila, keren sekali ya. Keren banget ya teman-teman ya. Wah, di sini Kaila ada gambarnya nih hasil punya Kaila atau dari Canva ini. Cara Ini buat ini PPT-nya. ini dua ini gambar sendiri. Wah, keren sekali Kaila. Gambar sendiri loh teman-teman ini. Hasil gambarnya Kaila ya. Selain bisa coding, ternyata Kaila juga jago desain nih. Keren ya. Kelihatan ya. Oke. Coba Kaila kita lihat pada bagian pengembangan game milik Kaila ya. Kita lihat dulu nih teman-teman. Pengembangan gamenya keren banget loh idenya Kayla di sini ya. Mulai dari level ya. Nah, nanti ada tingkatannya. Kemudian ada soundnya supaya lebih seru ya. Gamenya kita kasih sound. Kemudian ada heal. Nah, ini kita tambahkan mode heal. Kemudian ada animasi. Ada mode kita kasih animasi. Nah, ini yang sangat menarik nih Kayla. Animasi pada sprite-sprite-nya ya. Supaya misalnya kita bisa berbicara, sprite-nya, monsternya bisa berbicara ya, lalu berkedip, lalu berkomunikasi, misalnya seperti itu. Keren sekali nih, Kayla. Kemudian ada rotasi juga ya, menambahkan rotasi pada bola. Nah, misalnya nanti bolanya itu bisa kita arahkan gitu ya, jadi bisa langsung, misalnya mau ke arah sini, kita klik tombol ini. Nah, itu keren banget nih Kayla ya. Lalu ada story modenya ini menambahkan game sebuah jalan cerita. Nah, bagus sekali Kayla ya. Bagus nih. Coba kita ke tujuan pembuatan gamenya Kayla. Kita balik ke slide-slide sebelumnya. Ke slide-slide sebelumnya, oke. Ini dia story-nya. Nah, ini yang juga sangat menarik ya, Kayla ya. Kita buat sebuah cerita pengantar di sini. Di sebuah desa yang besar dan damai, salah satu warga merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang buruk yang akan terjadi, ia segera mengumumkan pada warga desa. Namun, semua terlambat. Nah, kemudian monster sudah menyerang desa, teman-teman. Lalu untungnya warga sudah siap untuk melawan dengan persiapan busur dan panah. Nah, tunggu apa lagi? Ayo kita basmi monster itu. Nah, ini teman-teman, kita bisa tambahkan sebuah story pengantar ya. Contohnya seperti ini. Ini Kayla terinspirasi dari mana nih untuk storynya? Dari yang aku lihat dari sprite-nya kan ada monster. Nah, Mm-mm. monster itu aku suka lihat YouTube yang ceritanya tuh ada monster-monsternya dan rata-rata monsternya itu apa nyerang desa atau enggak nyerang kerajaan. Tapi karena aku bingung kerajaannya, jadi aku milihnya desa. Oke, good job Kayla, bagus sekali ya. Jadi dari sprite dan juga monster dan juga sprite-sprite lainnya, Kayla bisa menyambungkan sebuah inspirasi
sebuah cerita. Keren banget Kaila, good job ya. Kita beri applause teman-teman buat teman kita Kaila ya. Oke, thank you Kaila. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Nah, sekarang tadi sudah ada Arwin, Kaila, Denis, Bahtiar, Izan ya yang presentasi. Kemudian untuk Edsel dan juga Adrian. Apakah sudah siap untuk presentasi hari ini? Coba kau saya tanyakan dulu untuk Adrian dan juga Edsel ya. Boleh dijawab by chat Zoom juga boleh, Adrian dan Edsel ya. Belum, oke Adrian belum. Kemudian untuk Edsel, apakah sudah siap atau belum? Boleh dijawab. By direct message juga boleh ya, Edsel ya. Nah ini seperti Adrian juga direct message-nya. Boleh Edsel kalau mau jawab by direct message atau chat personal juga boleh Edsel. Nah nanti coba boleh disampaikan Edsel dan juga Adrian kendalanya di mana nih? Nah, boleh disampaikan ya. Nanti silakan Adrian dan Edsel chat personal ke Kak Oksa untuk Kak Oksa bantu dalam pembuatan presentasinya. Misalnya tadi ada kendala apa, nah itu boleh ditanyakan. Tadi sebelumnya juga hari ini Kak Oksa juga menerima chat dari siapa saja tadi. Ada Danis, Arwin ya, dari Bahtiar dan lain-lain. Nah, dari Kaila. Nah, itu teman-teman sebelum mengerjakan, nah itu boleh ditanyakan juga. Jika ada kendala, boleh dikerjakan ya. Boleh ditanyakan ke Kak Oksa atau cari di Google ya, atau boleh langsung disampaikan ke Kak Usa by group atau by personal. Gitu ya, Adrian dan juga Edsel ya. Nanti Kak Usa akan undang lagi untuk presentasi di hari Sabtu pukul 10 untuk Adrian dan juga Edsel. Ya, pastikan Adrian dan Edsel ya. Apakah siap jika hari Sabtu pagi pukul 10 Kak Usa berikan waktu untuk Adrian dan Edsel, boleh dijawab Adrian dan Edsel ya. Apakah bisa di hari Sabtu pukul 10? Nanti Kak Oksa akan carikan waktu ya di pukul itu karena Kak Oksa free di pukul itu. Oke, bisa ya? Oke, Adrian dan Edsel bisa. Nah, nanti silakan Adrian dan Edsel di Sabtu pukul 10 kita akan presentasi ya. Kak Oksa akan berikan waktu untuk Adrian dan Edsel. Oke, nah terima kasih semuanya ya. Kak Usa sekarang mau share screen dulu. Nah, sekarang Kak Aksa akan share screen nih. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Oke, seperti itu ya. Untuk Adrian dan Edsel sudah ini sudah selesai. Kemudian, nah tiba saatnya Kak Aksa yang akan berikan presentasi ya sebagai penutup nih teman-teman. Nah, ini dia presentasi yang sudah Kak Aksa siapkan. Present full screen. Ini dia. Kita full screen dulu biar kelihatan ya dengan jelas. Present. Oke semuanya, Kak Usa ucapkan kembali ya, congratulations. Selamat kepada seluruh student ya, hari ini yang sudah presentasi dan juga kita sudah menyelesaikan dari lesson 1 hingga lesson 31. Meskipun banyak lika-likunya ya, meskipun ada rintangannya, teman-teman sudah berhasil melalui semua dan seluruh rintangan tersebut ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah berjuang ya sampai detik ini hingga hari ini ya tetap hadir di lesson algorithmics ya. Kemudian teman-teman ya, Kak Usa ucapkan semuanya ya kepada semuanya selamat teman-teman. Proyeknya teman-teman Kak Usa nilai ya. Progresnya bagus sekali. Nah, kemudian teman-teman setelah menyelesaikan seluruh lesson pada Python Start 1 ya, maka level berikutnya teman-teman ya kita akan lanjutkan pada Python Start 2. Nah, untuk waktunya kita akan laksanakan di minggu depan, di hari yang sama dan pukul yang sama, waktu yang sama ya. Di hari Kamis pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian
Kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, kalau saya mau tanya dulu nih, apakah teman-teman sudah siap untuk kelas selanjutnya? Sudah siap ya, teman-teman ya? Kemarin dari lesson 1 teman-teman baru bisa nulis print ya. Baru tahu fungsi print, input ya. Kemudian fungsi integer, lalu ada fungsi string ya. Ini ada jawaban dari Arwin. Iya Kak, nih ada dari Danis juga. Jelas walaupun pasti lebih susah. Nah, bukan lebih susah tapi lebih apa? Lebih menantang ya. Tetap semangat teman-teman ya. Jadi betul banget nih yang dikatakan oleh Arwin tadi dan juga Danis ya. Nah, jadi teman-teman tuh kemarin kan dari awal tuh baru kenal fungsi-fungsi print, lalu input dan lain-lain ya. Sampai sekarang nih, saat ini teman-teman sampai bisa membuat sebuah project ya, membuat sebuah output, sebuah game. Nah, keren sekali teman-teman ya. Dari yang nol ya dari zero sampai sekarang sudah bisa membuat sebuah project yang keren. Good job teman-teman ya. Berarti teman-teman sudah siap untuk melangkah ke tahap berikutnya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi yang Kak Usa katakan ya. Teman-teman itu sudah lebih hebat dari level sebelumnya. Semula teman-teman belajar tentang basic-basic pemrograman, lalu teman-teman belajar beberapa kode program pada Python, perintah-perintahnya ya, mengenal variabel, lalu operasi bilangan, lalu mengenal looping ya, dan lain-lain. Nah, kemarin kita sudah pelajari seluruh basic pemrograman pada Python. Kemudian hingga kita buat project-project menggunakan Python ya seperti Turtle, kemudian menggunakan modul Pygame ya, modul time, kemudian modul random dan banyak sekali yang sudah kita kerjakan pada latihan-latihan pada platform algoritmik ya. Dan Kak Usa selalu lihat progresnya teman-teman selalu ya. Karena Kak Usa kemarin sebagai tutor pengganti, maka Kak Usa sempat cek juga nih ya. Lihat laboratorinya teman-teman nih. Kita lihat pada progres ya. Ternyata teman-teman sudah banyak sekali proyeknya ya. Kak Usa bisa lihat dan nilai di sana. Wah, ternyata teman-teman sekarang sudah bisa sampai project ini nih sudah sampai level ini ya, itu ternyata keren sekali ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini ada chat dari siapa ya? Hore, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, Kayla. Keren semua nih, teman-teman ya. Lanjut lagi. Apa yang akan kita pelajari selanjutnya? Nah, ini dia. Pasti yang akan ditanyakan ya. Tadi sepertinya juga ada pertanyaan di awal lesson ya. Apa yang akan dipelajari selanjutnya? Nah, kita akan belajar di Python Start 2, teman-teman ya. Langkah berikutnya adalah Python Start 2. Nah, apa itu Python Start 2? Nah, kita lihat bersama di sini teman-teman. Nah, ini ada contoh dari project gamenya ya. Tuh, kita lihat. Nah, ini teman-teman. Oke. Nah, di sini ada game apa nih teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang pernah bikin gamenya atau memainkan gamenya? Nah, di sini ada gamenya. Apa teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Ada jawaban ternyata. Arcade. Berarti prakteknya di Visual Studio Code namanya apa ya? Oke, ini ada jawaban dari Arwin dan Danis ya. Nah ini teman-teman, gamenya nanti akan kita buat seperti ini nantinya, jauh lebih keren ya dari sebelumnya ya. Nah kalau kita perhatikan di sini, nah, tadi kan teman-teman kita bisa tambahkan apa? Suara ya. Kemudian kita tambahkan apa lagi? Di sini ada skor ya. Kita bisa tambahkan skor dan kurangi skornya. Lalu setelah itu kita bisa tambahkan sprite-nya lagi jauh lebih menarik ya, lebih profesional lagi. Nah, seperti apa cara mengerjakannya? Nah, itu yang akan kita pelajari di Python Start 2 ya. Iya, betul banget. Nanti kita juga akan berkenalan dengan Visual Studio Code teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman sudah pernah install ya dan juga pernah menggunakan dan familiar, nah nanti kita juga akan berkenalan di sana teman-teman ya. Menggunakan
Visual Studio Code sebagai alat kerja kita ya. Wih, pasti seru ini. Iya, seru banget, Erwin. Keren banget. Iya, Bahtiar. Pasti keren banget. Kita akan bikin project yang lebih keren lagi ini. Beneran itu prakteknya di Visual Studio Code. Iya, nantinya kita akan mencoba untuk praktik di Visual Studio Code juga gitu, Erwin ya. Jadi nantinya teman-teman silahkan ya. Kita akan berprogres lagi di lesson selanjutnya ya. Kita akan buat project game yang lebih seru lagi, yang lebih profesional lagi. Nah, ini yang keren banget nih. Contohnya ini baru satu ya. Nanti kita akan banyak sekali project-projectnya gitu ya. Kemudian, nah kita lihat berikutnya di sini. Berikutnya masih loading ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini ada contoh project Python Start yang lainnya ya. Di sini ada contoh lagi teman-teman. Kita lihat dulu. Masih on progress. Nah, loading ya, kita tunggu dulu. Oke, nih contoh tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah, mulai dari modul-modul yang kita gunakan di sini ya, banyak sekali. Jadi kita juga akan menambahkan image-image pada gamenya. Kemudian kita buat fungsi-fungsi. Lalu untuk menampilkan gamenya ya, kita tampilkan fungsi-fungsi tersebut yang sudah kita susun. Lalu kita akan menampilkan pop-up jendela program teman-teman. Nah, biasanya kalau kita kerjakan di platform Algorithmics ya, itu nantinya kan ada bagian kanan untuk running program. Nah, kalau di Visual Studio Code nanti akan ada muncul pop-up jendela programnya, pop-up jendela outputnya seperti ini contohnya ya. Kita lihat dulu. Nah, misalnya kita pilih gambarnya ini. Kemudian kita adjust dulu nih ya gambarnya. Kita bisa mirror, kita bisa like ya, right, left ya. Kita bisa atur. Nah, kemudian teman-teman bisa tambahkan gambar-gambarnya nih pada Visual Studio Code ya. Penggunaannya seperti ini contohnya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Kita lihat di sini. Nih, Kak Asa sambil baca chat yang ada di chat Zoom ya. Soalnya Visual Studio Code itu tempat semua programmer bikin project. Iya, betul banget Arwin ya. Seluruh developer dari seluruh dunia, mereka banyak sekali yang menggunakan Visual Studio Code. Nah, makanya biar teman-teman terbiasa nantinya sebagai calon-calon developer ya, calon-calon programmer dunia nih. Nah, maka kita akan persiapkan teman-teman supaya terbiasa dengan tools yang digunakan oleh developer. Nah, makanya kita akan praktik teman-teman ya, supaya lebih jago lagi codingnya ya. Itu bikinnya minggu depan kah? Itu harus download Python-nya dulu kah? Baru bisa di-run? Iya, betul banget Arwin ya. Nanti untuk mempersiapkan ke arah sana ya, kita sebelum membuat project pastinya nanti akan belajar dari urut ya, dari alurnya. Seperti itu ya Arwin ya. Jadi nggak langsung minggu depan bikin project lagi gitu. Jadi nanti akan ada tahapannya ya, Arwin ya. Biar nggak teman-teman biar bisa ini, biar nggak kaget ya. Jadi misal hari ini teman-teman udah bikin progres nih ya. Nah, besok kita akan belajar dari alurnya. Jadi bagaimana cara pembuatannya? Kita akan belajar step by step. Jadi pastinya teman-teman ya tidak usah khawatir dalam pembelajaran di Algorithmics. Kita akan mulai pelan-pelan ya. Jadi tidak akan tergesa-gesa. Jadi teman-teman tidak kesulitan dalam mengerjakannya. Pasti Kak Usa akan bantu seperti biasanya. Gitu ya. Oke, iya betul banget. Nah, kalau kita mau menggunakan Visual Studio Code, mau running kode programnya, kita harus running menggunakan Python-nya. Jadi kita download dulu, install Python-nya, teman-teman. Oke, gitu ya, Arvin ya. Lanjut lagi ke tahap berikutnya. Nah, ini slide ke-7. Nah, teman-teman ya, yang seperti Kak Ausa bilang ya, tahap berikutnya dari lesson teman-teman adalah course Python Start 2. Nah, ini dia. Jadi nanti kita akan lanjutkan di sini untuk melanjutkan pembelajaran
coding teman-teman. Nah, kemarin kita sudah persiapan nih untuk menuju ke Python Start 2. Nah, berarti teman-teman sudah siap kalau sudah sampai sini ya. Sudah berhasil lulus ya dari Python Start 1, berarti sudah dinyatakan siap untuk Python Start 2. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti yang akan kita buat apa saja? Kita akan membuat game ya yang lebih seru lagi. Itu contoh projectnya sudah Kak Ulsa share screen tadi ya. Nah, ini berikutnya. Mari bersama melanjutkan ke kelas berikutnya minggu depan teman-teman. Nah, jadi kita akan langsung ya lah, kita akan ketemu lagi. Nah, di hari Kamis minggu depan di pukul waktu yang sama ya, di pukul 16 teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa ditanyakan lagi, semisal ada yang perlu ditanyakan, nah boleh banget disampaikan ke Kak Oksa ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman ya. Nah, sekarang ya kita foto dulu nih teman-teman ya, sebelum kita akhiri lesson hari ini. Kita foto dulu ya. Nah, kita gunakan filter graduation nih, teman-teman. Setelah ini Kak Usa akan buka sesi Q&A. Nah, tapi sebelum itu kita foto dulu. Coba teman-teman bisa mulai on cam ya. Oke, aku setting dulu. Iya, Adrian, boleh di-setting dulu teman-teman semuanya. Kita pakai halo Arwin. Nah, udah kelihatan. Yuk teman-teman, kita on cam semuanya ya. Kita pakai filter graduation. Itu ada di bagian bawah. Nah, kita cari toga teman-teman. Nah, Dani sudah kelihatan nih. Oke, kita pilih toga sebagai filternya nih, biar lebih seru ya, biar kerasa graduationnya. Teman-teman bisa pilih toganya dulu. Toganya ada di bagian kiri bawah, teman-teman ya, pada bagian filter. Nah, boleh dipilih efek filternya ya. Toganya mana nih? Belum kelihatan, teman-teman ya. Kita pakai toganya dulu. Oke, ini Cara sudah ada pilihnya gimana, Kak? Bahtiar. Oh iya, cara apanya, Arwin? Cara Cara makainya gimana? Oke, cara makainya Arwin bisa klik pada bagian video ya. Setelah itu kita klik pada bagian adjust background and effect. Nah, lalu Arwin Video, ya, video mana ya, Kak? video sampingnya video itu ada kecil, petik kecil. Nah, itu Arwin bisa klik ya. Kemudian kita pilih di bagian bawah, scroll ya. Kita scroll ke bawah, itu ada filter graduation. Nah, coba udah ketemu apa belum Arwin? Kok background aku Nggak ngebug? ada. Oh, belum ketemu. Punya Arwin. Ini Kayla udah ketemu nih, Kayla. Coba. Iya, ini Di tenda mana Bahtiar. sih, Kak? Nggak ada. Adrian udah kelihatan juga ya toganya. Ayo Arwin, semangat ya. Izan udah kelihatan juga Boleh nih, diulangin nggak, Dennis. Kak? Nggak ada. Boleh. Oke. Arwin boleh klik pada bagian petik di samping video ya. Kemudian diklik Video itu video apa maksudnya? Video apa? ada tulisan video di pojok kiri bawah di bagian zoom. Nah, ini kan Pojok ada kiri bawah pojok video. kiri Oh, iya, bawah. iya, iya. Nah, itu dia. Ya, Oke, nah itu boleh diklik yang petik samping video ya, gambar video. Kalau ya udah, paham. oke sudah ya. Oke, good job Arwin ya. Terus, Kita pilih terus dipilih efeknya. kemana? Oh, filter ya. Kita pilih adjust background and effect ya. Coba Effect. Arwin pilih Oh, adjust ada. background and effect. Oke, Nggak ada sama sudah. sekali, Kak. Pilih yang mana, Kak? Pilih yang toga. Nah, yang seperti ini ya. Oke, token. Teman-teman bisa adjust dulu ya backgroundnya, video Oh, ya, background. ada. Oke, sudah teman-teman. Oke, Adrian Udah, ya. Kak. Sudah? Oke, Bahtiar sudah aman, Izan sudah, Dani sudah, Kaila, Arwin, Edsel ya. Oke semua, kalau sudah kita mulai foto ya. Kau akan hitung. Saya belum nemu, Kak. Belum nemu. Oke, kau usah tunggu dulu, Bahtiar. Ya, Bahtiar boleh klik pada bagian video di bagian kiri bawah Bahtiar. Coba, Bahtiar sudah ketemu tanda petik Udah. kecil? Oke, Bahtiar klik dulu pada bagian background and effect. Nah, di sana kita scroll ke bagian bawah ya. Bahtiar bisa Adjust pilih. background dan effect.
Iya, betul banget, Bahtiar. Adjust background and effect. Kemudian kita pilih yang seperti ini, Bahtiar. Untuk filter graduation. Sambil megang VR box, saya boleh nggak? Boleh banget, Adrian ya. Keren banget nih. Ternyata Adrian punya VR box. Wih, Adrian nih, Kak Elsa juga sering main tuh yang Beat Saber pakai pakai VR. Biasanya Adrian main game apa kalau pakai VR? Ada game apa aja tuh? Banyak ya kalau di VR ya. Habis itu pencet mana, Kak? Oke, coba Bahtiar klik pada bagian video. Di sebelahnya video itu ada petik. Nah, kemudian kita pilih Adjust Background and Effect. Ya, Bahtiar Nah, bisa klik itu, kemudian di scroll paling bawah. Ya, Bahtiar akan menemukan ini. Nah, itu dia. Oke, sudah ketemu Bahtiar? Danis? belum. Izan? Belum? Kita tunggu dulu. Yang paling bawah. Naruh HP di VR-nya. Oh iya, Adrian. Punya Kak Oksa juga kadang kayak gitu tuh. Naruh HP, iya. Tapi Kak Oksa biasanya main gamenya itu sih di tempat PS gitu loh. Jadi udah disediain di sana. Oke. Bahtiar boleh diklik dulu pada video. Udah ketemu Bahtiar? Cuma ada non doang, Kak. Izan dan Danis sudah ketemu juga atau belum? Nah, filter ini. Udah udah aku Graduation. pencet tapi nggak bisa ya. Oke, Zan. Ya, it's okay ya. Yang bagi yang bisa di-adjust dulu, teman-teman. Ya, biar kelihatan nih toganya ya. Di paling bawah Oke, saya belum buka. oke, Bahtiar. Kalau saya tunggu, kita tunggu ya. Bahtiar bisa klik pada bagian video. Di bawah itu ada tulisan video. Nah, diklik dulu, Bahtiar. Ada tanda petik. Terus habis itu, kita klik pada bagian Adjust Background and Effect. Nah, udah ketemu belum tulisan Adjust Background and Effect? Sudah. Udah, setelah itu Bahtiar bisa scroll ke bagian bawah. Nah, di bawah itu akan ada bagian video filter. Nah, video filternya kita pilih yang gambar toga itu. Oke, di sana ada banyak sekali pilihannya. Bahtiar udah ketemu atau belum video filternya? Adanya non doang, Kak. Non. Adanya Ya, non. sama Kak. Saya juga kayak gitu, Kak. Oh, gitu. Apa Oke, karena berarti loadnya? biasanya kalau belum terinstall teman-teman tulisannya non gitu. Oke, it's okay, no problem, Bahtiar dan Denis dan Izan ya. Kalau gitu, iya kan mungkin karena belum login. Oke, iya Kayla. Kalau gitu kita langsung mulai saja ya teman-teman ya. Kita foto. Oke, satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Oke. Yang ini teman-teman pakai pose yang free teman-teman. Posenya mana? Jempolnya. Oke, jempolnya teman-teman. Boleh. Ya, ada yang boleh bantu screenshot juga nanti kita kirim di grup ya teman-teman ya. Oke. Sudah. Satu lagi ya. Oke. Oke, sudah teman-teman semuanya. Ya, terima kasih banyak semuanya sudah hadir di lesson hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan dan disampaikan dulu, teman-teman? Ya, apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh dari parents ya, dan juga dari student nih, dari mamanya teman-teman semua, boleh disampaikan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, boleh banget dari semua parents dan juga student. Kesimpulannya ada pertanyaan dari Adrian, apa ini? Oh, ini Adrian bertanya untuk slide nomor 8 kesimpulan ya. Teman-teman bisa menggunakan gimana maksudnya? Oh, itu Adrian. Oke, nanti Kak Usa akan bantu jelaskan by personal chat ya untuk presentasi Adrian ya. Oke. Nah, nanti untuk kesimpulan itu biasanya adalah kesimpulan dari seluruh slide sebelumnya, gitu ya.
Oke teman-teman semua ya, terima kasih banyak sudah hadir di lesson graduation hari ini. Nah, teman-teman sudah keren semuanya berhasil menyelesaikan seluruh rintangan di Algorithmics ya, Python Start 1. Nah, kita akan ketemu lagi di minggu depan di Python Start 2. Oke, gitu ya semuanya ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye Terima kasih teman-teman. Kak. Terima Ada kasih. Kita Kak. tepuk Ya. tangan dulu. Dadah. Kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman semua ya. Sudah keren-keren semuanya ini ya. Good job teman-teman. Dadah. Oke. Izin pamit Kak. Oke, siap teman-teman. Bye. Ada. Tutup ya. Dadah.